Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita masih membahas soal tentang bilangan bulat, sama dengan yang ada di LKS halaman 21 bagian yang B. Langsung saja kita bahas soalnya. Soal nomor 1, Leni berdiri di suatu titik. Kemudian Leni berjalan mundur sejauh 4 meter. Setelah itu, Leni maju sejauh 8 meter. Apabila titik awal Leni menjadi titik acuan, posisi Leni sekarang berada di titik-titik meter. Untuk mempermudah mengerjakannya, kita bisa menggunakan garis bilangan. Kita anggap bahwa titik awal Leni itu berada di titik 0. Sehingga ketika Leni mundur sejauh 4 meter, berarti mundur 4 langkah ke belakang, kemudian Leni maju sejauh 8 meter. Nah, sekarang posisi Leni berada di 4 meter di depan titik acuan. Kenapa berada di depannya? Karena bernilai positif. Sehingga posisi sekarang 4 meter di depan titik acuan. Soal nomor 2. Hasil dari negatif 102 ditambah negatif 85 adalah, kita ingat apabila ada dua tanda yang bertemu, maka harus kita leburkan terlebih dahulu. Sapo bene. Masih ingat kan? Sama tanda positif, beda tanda negatif. Sehingga karena soal nomor 2 itu tandanya berbeda, sehingga kita leburkan menjadi negatif. Negatif 102 dikurangi 85. Untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita gunakan kolom bilangan bulat, kol bilbul. Baik, kita masukkan 102 karena nilainya negatif, kita masukkan pada kolom negatif. 85 juga karena negatif, kita masukkan pada kolom negatif. Karena tidak ada yang pindah kolom, sehingga kita jumlahkan. 102 ditambah 85 hasilnya adalah 187. Karena berada di kolom negatif, berarti artinya dia hasilnya adalah negatif 187. Soal nomor 3. Negatif 21 dikurangi titik-titik sama dengan negatif 41. Bilangan yang sesuai untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah, kita misalkan titik-titik tersebut sebagai A. Sehingga negatif 21 dikurangi A sama dengan negatif 41. Untuk mencari A, maka kita pindah ruas. A pindah ke kanan, sedangkan 41 pindah ke kiri. Sehingga negatif 21, kenapa 41 pindah ruas menjadi positif? Karena tadi ketika dia di kanan nilainya negatif, kita pindah ruas ke kiri nilainya menjadi positif. Tambah 41 sama dengan A, atau kita balik, A sama dengan negatif 21 ditambah 41. Kita masukkan pada kolom bilangan bulat. Negatif 21 kita masukkan pada kolom negatif. 41 karena bernilai positif, kita masukkan pada kolom positif. Setelah itu kita bandingkan 21 dan 41 lebih kecil 21, sehingga 21 harus pindah ke kolom positif. Jika ada yang pindah, maka harus menjadi pengurangan. 41 dikurangi 21 hasilnya adalah 20. Berada pada kolom positif, sehingga nilai A adalah positif 20. Soal nomor 4. Negatif 605 dibagi titik-titik sama dengan negatif 121. Bilangan yang sesuai untuk mengisi titik-titik di atas adalah, sama seperti soal nomor 3 tadi, kita misalkan titik-titik sebagai A. Sehingga negatif 605 dibagi A sama dengan negatif 121. A sama dengan negatif 605 dibagi negatif 121. Ingat, jika perkalian maupun pembagian
tidak ada yang tandanya tidak ada yang berubah. Tetap ya, meskipun pindah ruas. Nah, negatif dibagi dengan negatif, ingat sapo bene. Pembagian, karena tandanya sama-sama negatif, hasilnya nanti pasti positif. 605 dibagi 121 hasilnya adalah 5. Soal nomor 5. Sebuah kapal selam berada pada 500 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, kapal selam tersebut bergerak turun sejauh 100 meter. Posisi kapal selam sekarang berada pada titik-titik meter di bawah permukaan laut. 500 meter di bawah permukaan laut berarti sama dengan negatif 500. Kemudian, kapal selam tersebut bergerak turun sejauh 100 meter. Kalau turun atau bergerak ke kiri itu adalah pengurangan. Berarti dikurangi 100. Maka hasilnya adalah negatif 600. Negatif 600 itu jika kita tulis sama dengan 600 meter di bawah permukaan laut. Soal nomor 6. Hasil dari 364 dibagi 14 ditambah 13 dikali 25 adalah, ingat pengerjaan campuran adalah kur kaki tarang, kurung kali bagi tambah kurang. Sehingga yang kita kerjakan dulu adalah perkalian dan pembagian. 364 dibagi 14, kita kerjakan dulu, hasilnya adalah 26. Sedangkan 13 dikalikan 25, hasilnya adalah 325. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya menjadi 351. Soal nomor 7. Hasil dari 3/10 ditambah 1/15 dibagi 4/9 adalah, ingat kur kaki tarang. Sehingga yang kita kerjakan dulu adalah pembagian. 3/10 tetap kita tulis. Kemudian ditambah 1/15 dikali, itu tadi pembagian soalnya, tapi untuk mempermudahkan kita mengerjakan, maka kita ubah menjadi perkalian. Asalkan kita balik pembilang dan penyebutnya kita balik. Sehingga 1/15 dikali 9/4. 9 dengan 15 itu bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Sehingga diperoleh 15 dibagi 3 hasilnya 5, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Tinggal kita kalikan, 1 kali 3, 3 per 5 kali 4, 20. 3/10 ditambah 3/20. Karena penyebutnya masih belum sama, maka harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Sama-sama kita jadikan per 20. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 2 dikali 3, 6. Ditambah 20 dibagi 20, 1 dikali 3, 3. Tinggal kita jumlahkan, 6 ditambah 3 sama dengan 9/20. Soal nomor 8. Hasil dari 1/12 ditambah 5/18 dikali 3/10 dikurang 2/15. Coba, kalau seperti ini yang kita kerjakan dulu yang mana? Penjumlahan, perkalian, atau pengurangan? Iya, betul. Yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. 1/12 tetap kita tulis 1/12 ditambah 5/18 dikali 3/10. Nah, 5 dengan 10 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Kemudian 18 dan 3 juga bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Dikurangi 2/15, tetap kita tulis dulu. Hasilnya 5 dibagi 5, 1, 10 dibagi 5, 2. 18 dibagi 3, 6, 3 dibagi 3, 1. Sehingga 1 kali 1 sama dengan 1, 6 kali 2, 12. 1/12 ditambah 1/12 dikurangi 2/15. Kita kerjakan yang depan dulu, karena itu penyebutnya sudah sama. Sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2/12
dikurangi 2/15. Kita cari KPK dari 12 dan 15, yaitu 60. 60 dibagi 12, 5. 5 dikali 2, 10. Dikurangi 60 dibagi 15, 4 dikali 2, 8. Sehingga 10 dikurangi 8, 2/60. Dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1/30. Soal nomor 9, hasil dari 1/5 dikali dalam kurung 2 dikurangi 3/4 dibagi 1,8 adalah. Nah, jika mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah dengan pecahan, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/5 itu kita jadikan pecahan biasa menjadi 1 kali 5, 5, ditambah 1, 6. 6/5 dikali dalam kurung 2/1 dikurangi 3/4 dibagi 18/10. Selanjutnya, yang kita kerjakan dulu adalah dalam kurung. Kur kaki tarang, kurungnya terlebih dahulu. Karena itu pengurangan, maka penyebutnya harus sama. 1 dan 4 KPK-nya adalah 4, sehingga 4 dibagi 1 sama dengan 4 dikali 2, 8. Dikurangi 4 dibagi 4, 1 dikali 3, 3. Untuk yang belum kita kerjakan, tetap kita tulis dulu. 6/5 dan 18/10 tetap kita tulis dulu ya. Sehingga 8 dikurangi 3 adalah 5/4. Selanjutnya kita kalikan 6/5 dikali 5/4 dibagi 18/10. Itu bisa kita kalikan, bisa juga kita sederhanakan. 5 dengan 5 sama-sama dibagi 1. Sama-sama dibagi 5 hasilnya 1. 6 dengan 4 sama-sama dibagi 2. Sehingga 6 dibagi 2 hasilnya 3. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. 4 dibagi 2, 2. 3 kali 1 sama dengan 3/1 kali 2, 2. Dibagi 18/10 bisa kita ubah menjadi perkalian dengan membalik antara pembilang dan penyebut. Sehingga 3/2 dikali 10/18. 3 kali 10, 30. Per 2 dikali 18, 36. Sehingga 30/36. Kita sederhanakan 30/36 sama-sama dibagi 5. Hasilnya 5/6. Atau untuk mempermudahkan, itu bisa kalian sederhanakan. Sebelum dikalikan, kalian sederhanakan dulu. 3 dengan 18 sama-sama dibagi 3. Hasilnya adalah 1 dan 6. 10 dan 2 sama-sama dibagi 2. Hasilnya 1 dan 5. Sehingga tinggal dikalikan. 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. Hasilnya 5/6. Soal terakhir, seorang pedagang memiliki gula 3,5 kg. Kemudian ia membeli gula sebanyak 1,5 kg. Pedagang membagi seluruh gula menjadi 10 plastik. Setiap plastik gula memiliki berat yang sama. Berat gula di setiap plastik adalah, caranya 3,5 ditambah dengan 1,5. Itu kalian beri gulung dulu untuk mempermudahkan mengerjakan dan tidak membingungkan. Setelah itu, kita jadikan pecahan biasa dulu sehingga hasilnya adalah seperti ini, 0,5 kg. Sekian video dari Bu Furi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.